Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada kabar terbaru terkait Pak Jokowi yang minta 3 periode katanya hari itu ya. Ini sempat juga jadi perbincangan hari itu. Dan ternyata yang menyebarkan hoax tersebut adalah Amin Rais. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Apakah benar kalau rakyat Indonesia menginginkan Joko Widodo untuk 3 periode? Itu hoax. Yang benar itu rakyat Indonesia menginginkan Joko Widodo 5 periode. Iya. Iya betul tuh. Betul serius. Kalau kayak kami ini maunya 3 periode lagi lah. Iya. Gitu loh. Karena tahu ndak kalian, memang betul hanya sebagian yang menginginkan Joko Widodo 3 periode, iya kan? Iya. Itu tapi sebagiannya itu sebagian besar. Iya, sebagian besar ya. Kalau kalian Bukan tanya sebagian 85% masyarakat Indonesia yang kepingin rakyat yang masih cinta dengan Joko Widodo, itu bisa dijamin itu kepengen masih dipimpin oleh Joko Widodo. Tapi itu kan menyalahi konstitusi. Yeah. Itu melanggar konstitusi. Ya, tapi ini ada yang menarik nih. Kalau untuk saat ini Opung Parbelak ingin dulu membawa kalian kepada suasana di mana awal mulanya, gimana ceritanya ada ada opini yang menyatakan bahwasanya Joko Widodo menginginkan 3 periode, ya. Kalau ku katakan itu 100% hoax ya. Iya, betul. Nah, kita akan dengarkan cerita yang disampaikan oleh orang terdekat dari Joko Widodo ya. Orang yang terdekat bisa dikatakan salah satu orang yang punya andil lah di dalam di dalam keberhasilan Joko Widodo menjadi seorang presiden. Namanya kawan ini adalah Sylvester Matutina ya, dari kalau tidak salah dari NTT ya. Jadi siapa beliau ini? Beliau ini adalah orang yang saat itu sedang debat dengan Rocky Gerung ya, dan Rocky Gerung ya tidak mau berdebat satu room dengan dia. Karena apa? Karena selalu dipatahkan. Rocky Gerung minta pulang. Ada itu Sylvester Matutina dan Rocky Gerung minta pulang. Ya, kalau nggak salah itu di ILC. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Supaya kita tidak tersesat, jangan sampai ada kita yang termakan oleh framing orang sana yang mengatakan bahwasanya Joko Widodo pernah minta 3 periode. Tidak pernah. Iya, betul. Tidak pernah. Oke? Alright baby. Ya, mari kita saksikan. Pak Akhir. Tapi sebelum masuk ke situ, saya kepingin juga sedikit dapat penjelasan bagaimana cerita Pak Jokowi mau 3 periode itu. Ya, jadi 3 periode ini itu Pak Jokowi itu kalau nggak salah dilantik yang kedua kali 20 Oktober 2019. Setelah itu November itu karena menurut itu Pak Amin Rais sih sebenarnya. Beliau ini kan nggak suka banget ya, kalau nggak mau dibilang benci banget sama Pak Jokowi. Jadi dia mewacanakan ya udahlah, jangan lagi ini, kalau bisa dia 3 periode aja sekalian gitu. Jadi hanya sama orang-orang dekatnya Pak Jokowi diamplifikasi, Bang. Iya. Jadi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ini Pak Amin Rais yang memulai mencetuskan ide ya, supaya seolah-olah Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Jadi Amin Rais ini menyatakan itu bukan mendukung, maksudnya mengejek ya. Ngejek sebenarnya. Hanya yang di kita itu akhirnya mendukung ya, terus sampai perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi Pak Jokowi itu sebenarnya membantah. Saya masih ingat di 19 Desember 2021 kalau nggak salah, atau 2022 itu beliau nggak mau. Bahkan beliau bilang yang mengusung itu adalah menjilat saya dan menampar saya. Iya, kata presiden. menampar muka saya. Nah, akhirnya setelah itu presiden mengundang saya dan ada 2 teman ketemu. Jadi waktu ketemu itu bulan Agustus 2021 mungkin Bang. Apa 22 ya. Waktu COVID yang kedua menyerang.
Agustus. Iya. Nah di situ waktu cerita itu saya sempat ngomong sama Presiden, Pak Presiden itu kan Pak Amin Rais yang wacana. Iya, saya juga nggak mau katanya begitu. Dan di situ sebenarnya Presiden sudah mulai mau mewacanakan siapa penggantinya. Karena dia melihat bahwa waktu itu kan masih COVID, Bang. Iya. Sampai 2021 kita ya. Iya, waktu COVID terus mulailah wacana IKN itu kan, terus dan sebagainya, pembangunan tol, laut, apa segala macam bendungan. Dan beliau sudah mulai pingin siapa yang menggantikan beliau. Nah, itu terus beliau tanya, siapa aja yang di lapangan itu. Waktu itu Erick Thohir sudah mulai, Bang. Seingat saya Erick Thohir udah pasang spanduk, terus Caimin. Erick Thohir itu waktu itu bukan untuk wapres ya, untuk capres. Muhaimin yang ada tulisan kalau abang ingat sampai ada joke itu kan, who is Muhaimin? Muhaimin is Skandar. Jadi udah mulai tuh kan sampai bule-bule tanya siapa sih ini Muhaimin gitu loh. Udah mau capres, Bang. Tahun itu ya, terus Mbak Puan. Terus Pak Muldoko juga sudah mulai itu. Nah, jadi nanti saya juga jelaskan bahwa Pak Muldoko mengambil Demokrat ini bukan perintah Pak Jokowi. Nah, itu nanti ya next setelah ini, Bang. Jadi Presiden nanya siapa aja waktu itu. Terus kami cerita bahwa ini Mbak Puan udah pasang spanduk, Erick Thohir, terus Caimin. Terus saya tanya, itu Pak Mas Sandiaga Uno juga. Ya hanya Presiden bilang, hanya kasihan Mas Sandiaga Uno nggak punya perahu. Karena Pak Prabowo mau maju sendiri. Itu menurut Pak Jokowi ya. Oh, waktu itu dia masih di Gerindra ya, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno masih Gerindra masih. Nah, terus nantinya akhirnya saya ketemu sama Mas Sandi di kantornya dan di rumah. Saya yang menyarankan dia supaya ambil alih partai, beli partai. Itu loh. Oh, beli partai. Supaya ada perahunya. Ada, karena Mas Sandi nanya ke saya, Bang, emang waktu abang ketemu Bapak bilang apa? Saya bilang, Bapak bilang kasihan Mas Sandiaga Uno nggak punya perahu karena Pak Prabowo mau maju sendiri. Nah, jadi cerita bahwa 3 periode ini boleh dikatakan sama perpanjangan ini sebenarnya nggak ada, Bang. Bahkan saya pernah menggagalkan pengiriman kaos waktu tanggal 1 Juni ya 2022 atau 2021 saya lupa. Waktu itu Pak Jokowi ke kampung kelahiran saya di Ende Flores. Dan mereka kirim dari Kupang atau dari Surabaya itu kaos. Nah, itu saya tahu akhirnya teman-teman saya sih mungkin Bang Uce atau Bang Victor Laskoda. Akhirnya saya WA Mensesnek, Pak Pratik ini kan bukti fakta ini ada yang mau kirim ini. Wah, langsung akhirnya disita semua tuh kaos-kaos itu. Karena menurut saya memang Pak Jokowi nggak mau gitu. Makanya setelah itu kami jadi perpanjangan masa jabatan sama 3 periode Bapak nggak mau. Hanya Bapak mau itu mau mendukung. Nah, setelah itu wacana beliau bilang yang bagus, yang tinggi itu Pak Ganjar. Jadi waktu itu sudah mulai beliau ini Pak Ganjar. Dan ya nantinya mungkin Pak Prabowo ya. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu saya bikin ya udah Mas nanti kita deklarasi di GBK. Karena saya harus cari sosok yang kuat untuk membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju. Karena apa? Takut disayangkan bahwa kita ini memiliki bonus demografi yang kalau nggak salah habisnya tahun berapa ya mulainya itu 2025 ini udah mulai itu. Nah, jadi presiden itu sebenarnya hanya pingin beliau ini bisa mendorong
penggantinya, Bang. Bukan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Termasuk Mas Gibran. Mas Gibran itu nggak ada dalam radar sama sekali. Jadi waktu itu Pak Ganjar lah akhirnya tanggal 22 bulan 2 Februari tahun 2022 saya bersama 400 organ relawan Jokowi deklarasi setia tegak lurus Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mendukung ini ya kami ke situ. Nah, jadi setelah itu yang saya bilang tadi kenapa Pak Jokowi nggak mau 3 periode dan perpanjangan, Bang? Karena setelah saya deklarasi itu saya langsung dipanggil Bapak ke Manado. Ketemu Bapak di Manado. Habis dari Manado Bapak nggak puas lagi panggil saya ketemu di Madura. Waktu peresmian bandara di Madura. Jadi memang Bapak ini benar-benar hanya mau supaya pengganti beliau yang bisa memajukan Indonesia. Sebenarnya itu. Bukan beliau sendiri punya hasrat untuk berkuasa atau mencalonkan anaknya. Nggak ada. Jadi hanya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. 2 orang ini aja. Nah, setelah itu kami dipanggil lagi sama Bapak, kami bikin acara itu di GBK, namanya Nusantara Bersatu. Yang akhirnya di situ Pak Jokowi bilang, yang kita dukung itu ya pokoknya orang yang dahinya berkerut, terus rambut putih, Mas Ganjar. Waktu kita bikin itu, Bang, sudah mulai tuh PDIP nggak suka, sudah mulai. Karena waktu itu Adian Napitupulu salah satu relawan Jokowi juga, dia pembinanya mereka nggak ikut, Bang. Nah, dari situ kami udah mulai curiga nih ada apa. Jadi memang PDIP nggak mau Pak Jokowi ini menentukan siapa calon presiden berikutnya. Maunya mereka ya udah Pak Jokowi selesai ya udah ya wes gitu loh, lengser ke Prabon. Jangan urus-urus siapa berikutnya karena itu kewenangannya partai memang benar. Memang benar kalau secara konstitusi kan itu. Tapi kan kita rakyat dan Pak Jokowi juga menghendaki sosok yang mandiri, yang tidak bisa diintervensi pemilik partai, politisi jahat, pengusaha hitam, dan juga pihak asing. Jadi pemikiran Pak Jokowi ini sebenarnya udah jauh ke depan, Bang. Bukan untuk kepentingan dia dan keluarganya. Makanya kalau orang bilang Pak Jokowi membangun dinasti politik sih waktu itu, ya saya bilang sebenarnya sah-sah aja. Tapi menurut saya bukan itu sebenarnya. Ya kan? Bukan itu. Yang beliau mau ingin itu adalah bahwa Indonesia ini harus dipegang oleh tangan yang benar. Supaya menjadi negara maju. Beliau sampai ngomong, jangan sampai Mas, Indonesia ini menjadi seperti negara gagal seperti kayak di Amerika Selatan atau di Afrika atau Yunani. Kan waktu itu kan COVID itu kan banyak yang mulai berguguran itu negara-negara itu. Kalau Yunani sebelum COVID malah udah berguguran. Termasuk mereka bonus demografinya itu mereka nggak pergunakan sebaiknya. Sebenarnya itu. Makanya akhirnya 2 orang ini. Sebenarnya Pak Jokowi itu Ganjar ya yang lebih utama. Pak Prabowo kan waktu itu masih baru masuk. Jadi masih ya ditimang-timang lah, ditimbang-timbang. Nah, dalam perjalanan PDIP marah. Hasto sama Deddy Sitorus saya sampai agak ribut ya waktu di wawancara di media itu sama Deddy. Karena mereka bilang apa-apaan sih relawan ini ngatur-ngatur presiden. Saya bilang ya kami bikin acara silaturahmi relawan dengan presiden itu adalah hak kami sebagai masyarakat. Nggak bisa seorang pun melarang, ya kan? Nggak ada judulnya kalian melarang kami nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar etika, moral dan sebagainya. Bahkan acara kami itu digembosin, Bang. Di GBK itu kan hampir kita mau bikin hampir 150.000 orang. Itu bus-bus kami itu yang udah kami pesen tuh mau jemput di Bandung, tahu-taunya di Cimahi. Jadi nggak kangkut. Siapa yang ngemosin? Ya saya nggak bisa cerita, tapi abang tahu lah. Yang nggak suka sama relawan dan nggak mau Pak Jokowi mengatur siapa calonnya, itulah orangnya. Nah, jadi gini kita masuk sedikit. Tadi kan sudah singgung 3 periode. Berarti apa yang dikatakan oleh Hasto, Sekjen PDIP, bahwa seolah-olah Pak Jokowi minta
kepada Ibu Mega 3 periode, Iya. kemudian Ibu tidak setuju, lalu Jokowi marah. Oh enggak. Nah, kan itu yang ada itu ada di digitalnya, ada itu beritanya ada. Itu dia Berarti- bohong ya kalau menurut saya Bang ya. Itu fitnahan, bohong ya kan, nggak ada itu. Nggak ada. Jadi sama sekali itu nggak benar. Pak Jokowi Iya, nggak mau. Kalau Pak Jokowi dari awal mau 3 periode Bang, paling nggak kami ini relawan yang kadang-kadang bukan yang hanya datang pergi selfie. Ya kadang-kadang ya kita apa ya istilahnya, Itu judulnya tuh Mas. Hasto ungkap Jokowi susun skenario 3 periode sejak menang Pilpres 2019. nggak ada ya. Kalau umpama Pak ya kan Jokowi ini- minta 3 periode Bang, berarti nggak ada ucapan rambut putih. Ya, Logikanya itu. Terus bagaimana Pak Jokowi selama ini jalan bareng Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Itu. Ya kan? Hanya waktu itu memang mereka kan maunya Mbak Puan. Sedangkan waktu kami ngobrol sama presiden yang saya dipanggil 3 orang waktu COVID kedua, kan selain itu Pak Presiden membantu untuk obat-obatan Bang, sama sembako buat masyarakat. Selain ngomong politik lah. ya, Nah, di situ kan Presiden bilang kalau Mbak Puan elektabilitasnya kayaknya nggak naik-naik, sambil ketawa dia. ya. Nah, terus kalau Pak Muldoko dia hanya ketawa aja. Saya bilang Pak Muldoko juga mau nyalon tuh. Dia bilang yang bener Mas. Jadi makanya di sini Bang, saya bisa membantah sebenarnya dan ada saksinya kan 2 orang teman saya bisa dipanggil itu bahwa baik Pak Muldoko pun yang mengambil alih Demokrat, Pak Jokowi juga nggak tahu menau. Iya. Nah, itu. Inisiatif dia aja. Ya, jadi 3 periode itu enggak. Nah, dalam perjalanan Pak Jokowi mulai keliling sama Pak Ganjar. Pak Prabowo tuh belum tuh waktu itu. Tapi Pak Prabowo kan bilang bahwa apabila Presiden Jokowi memintanya, dia baru mau jadi capres. Nah, akhirnya dalam perjalanan mungkin Pak Jokowi melihat Pak Prabowo ternyata lebih baik. Ditambah lagi tiba-tiba Pak Ganjar balelo yang membatalkan U20. U20 yang soal Israel kan? Ya, dan di situ terus terang aja Bang, Pak Jokowi dan kita semua kecewa. Jadi Bapak bilang ke kami ya gimana Mas, ini kan anggarannya sudah keluar cukup banyak. Saya lupa 1,4 triliun atau berapa. Dan disetujui DPR kalau nggak salah itu. Iya. Jadi semua menyetujui Bang anggaran itu. Terus sudah dibangun stadion dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya dunia sepak bola yang hancur dibikin Mas Ganjar atau PDIP, tapi juga dunia olahraga, terus UMKM, terus pariwisata, dan juga investasi. Kan takut negara-negara. Iya. Kok bisa-bisanya seorang gubernur membangkang perintah presiden? Presiden. 2 lagi. Bali sama Jawa Tengah kan? Bali sama Jawa Tengah. Dan di situ akhirnya Mas Gibran juga kecewa ya, makanya kan satunya kan di Solo sebenarnya venue-nya itu kalau nggak salah. Dan akhirnya dari situ Bang, Mas Gibran akhirnya ketemu Pak Prabowo tuh di Solo bersama relawan. Iya. Nah, di situ mereka mendukung Pak Prabowo. Nah, jadi waktu itu memang Mas Gibran belum sama sekali. Teman-teman relawan itu ngumpul Mas Gibran itu waktu itu ya untuk calon gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI. Jadi nggak ada. Nah, dalam perjalanan itu juga ada gugatan dari, kalau nggak salah ada 21 orang itu. Dari PSI, dari Almas, terus dari ada wali kota mana yang muda-muda itu, Bang, mengenai batas usia. Dari yang di bawah 40 tahun sampai ada yang di bawah 25 tahun dan 21 tahun. Dan mereka sudah mengajukan gugatan itu sejak Februari 2023. Sebelum putusan MK nomor 90 itu. Iya. Yang diputuskan bulan Oktober kalau nggak salah Bang. Jadi 6 bulan lalu. Jadi kalau ada hubungan sama Mas Gibran, ya dari mana judulnya gitu loh. Sedangkan memang mereka
yang kayak PSI karena dia anak-anak muda, Almas juga anak muda, terus ada wali kota Bukit Tinggi atau mana itu Bang, anak muda juga. Ya untuk kepentingannya anak-anak muda inilah. Nggak ada untuk kepentingannya Mas Gibran. Iya. Nah, jadi setelah pembatalan itu akhirnya mulai sering ketemu dengan Pak Prabowo. Tapi sebelumnya ada satu kali pernah, makanya saya bilang kalau Pak Jokowi ini, kalau orang bilang dia yang apa namanya intervensi Ya. untuk pemenangan Prabowo Gibran, menurut saya sih nggak pernah ada ya. Tapi kalau dia secara bahasa tubuh, Bang, ya itu benar gitu loh. Contoh dia makan sama Pak Prabowo. Nah, masih sebelum U20 itu kalau nggak salah pernah satu kali, ini Pak Jokowi cerita nih, Pak Prabowo mau ketemu sama Mas Anies. Langsung pusing Pak Jokowi, itu cerita sama kita. Karena kan ya Pak Jokowi bilang akhirnya saya telepon Pak Prabowo supaya ke Jawa Tengah. Makanya akhirnya Mas Ganjar sama Pak Prabowo itu jalan-jalan di Pematang Sawah sama Pak Jokowi. Jadi memang begitulah yang diatur itu. Makanya saya itu kalau orang bilang Pak Jokowi membuat skenario kecurangan secara TSM, terstruktur, sistematif dan masif itu saya belum punya bukti. Mereka belum bisa menunjukkan ke saya bukti baik video, ucapan atau apapun. Belum pernah ada Bang. Termasuk yang di MK. Nah, jadi akhirnya setelah itu U20 itu kita semua udahlah Pak Mas Ganjar ini kayaknya di kita selesai. Tapi banyak orang-orang relawan atau pendukung Pak Jokowi juga sudah ke Mas Ganjar. Nah, kami soulmate waktu itu belum termasuk ke Pak Prabowo. Waktu itu karena kami punya kayak relawan kami di Solo, Boyolali, di Jawa Tengah tuh banyak orang PDIP juga. Gitu Bang. Jadi kita masih timing menunggu waktu nih untuk membantu Pak Prabowo. Karena memang belum juga diputuskan. Nah, setelah itu Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar. Iya, sebagai capres. Tapi sebelumnya kan beliau ketemu dulu sama Mas Ganjar baru panggil Pak Jokowi yang setelah beliau waktu itu udah pulang mau lebaran sudah ke Solo. Sampai di Solo. Ya kita nggak tahu lah pembicaraan apa sebelum ketemu Pak Jokowi, tapi intinya Pak Jokowi juga udah mulai nggak inilah ke Mas Ganjar. Terus terakhir ketika Bu Mega mendeklarasikan Pak Mahfud dan Pak Ganjar, Pak Jokowi masih di luar negeri. Ya sudah, kita juga kebetulan ini teman-teman udah mulai sorong ke Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo juga mau Gibran karena waktu itu kan masih ada Erick Thohir sama si Pak Muhaimin sama Pak yang PBB ini Yusril. Ya, tapi kalau menurut pandangan kita, kalau ini kalah. Kan efek Jokowi ini pasti akan lari ke Ganjar lah. Nggak mungkin juga Anies menang, mungkin yang lain. Tapi ketika Pak Prabowo sampai kalau kata Bang Dasko sampai 5 kali minta Mas Gibran, akhirnya kita juga mendorong, akhirnya Pak Jokowi nyerah, akhirnya MK juga memutuskan ya udah kita mendukung Mas Prabowo Gibran gitu. Dan itu kan nggak ada masalah ya. Karena teman-teman kan juga semuanya di soulmate solid kan. Solid. Untuk ke arah Iya. situ. Jadi sebenarnya cerita ini luar biasa karena sekaligus untuk menjelaskan persepsi-persepsi liar yang selama ini ya terutama terhadap Pak Jokowi ya. Jadi dianggap punya ambisi dan segala macam. Saya ingat sekali itu ketika Bambang Susatyo itu ketua MPR ketemu dengan Pak Jokowi, keluar dari satu terus ngomong soal
ada wacana amandemen Iya. Undang-Undang Dasar 45 menyangkut juga masalah 3 periode. Itu tadi Pak Jokowi ada yang menampar muka saya, ada yang menjilat Iya. saya. Kalau sebenarnya ya Pak Luhut terus yang lain-lain juga kan ya apa ya Bang, kalau mau juga kami juga pasti diperintahkan lah untuk mensosialisasikan atau menggolkan di DPR, MPR yang kayak gitu, tapi nggak pernah ada gitu. Begitu deh videonya ya, terkait Pak Jokowi pernah minta 3 periode ya untuk memimpin Indonesia itu hoak ya kan. Amin Rais yang memulai kata-kata tersebut. Jadi jelas ya kan. Gimana menurut kalian, cok komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.